Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi yang keempat, yaitu tafsir Al-Maraghi karya Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Yang pertama yaitu biografi singkat Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi adalah seorang ulama, ahli bahasa dan hakim terkemuka dari Mesir pada abad ke-20 Masehi. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama yang mewakili gerakan pembaharuan dalam Islam. Beliau lahir pada tahun 1883 Masehi di desa Al-Maraghah, Provinsi Suhaj, Mesir, Hulu atau Sa'id, Mesir. Sejak kecil, beliau belajar dan menghafal Al-Quran. Pendidikan tingginya ditempuh di Universitas Al-Azhar, yaitu Kairo, di mana beliau lulus pada tahun 1909 Masehi. Di Al-Azhar, beliau banyak terpengaruh oleh pemikiran para reformis seperti Syekh Muhammad Abduh dan Sayyid Rashid Ridho, yang mendorongnya untuk menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan yang lebih rasional dan kontekstual. Al-Maraghi menjalani karir yang cemerlang di bidang hukum dan pendidikan. Beliau memulai karir sebagai guru di berbagai institusi, kemudian beliau menjabat sebagai hakim di Sudan dan Mesir. Kemudian kontribusi utama kitab tafsir Al-Maraghi. Kitab tafsir Al-Maraghi ini merupakan salah satu tafsir Al-Quran yang paling populer dan banyak digunakan di dunia Islam kontemporer, terutama dalam pendidikan. Kitab ini diselesaikan dan diterbitkan dalam 30 juz per jilid yang komprehensif. Kemudian latar belakang historis penyusunan kitab tafsir. Penyusunan tafsir Al-Maraghi tidak terlepas dari gerakan pembaharuan Islam yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh di Mesir. Pada awal abad ke-20, umat Islam menghadapi penetrasi kolonialisme Barat, perkembangan ilmu pengetahuan modern, dan tantangan pemikiran rasional. Hal ini menyebabkan banyak pemuda Muslim meragukan relevansi Al-Quran terhadap kehidupan modern. Syekh Al-Maraghi adalah salah satu penerus pemikiran Syekh Muhammad Abduh. Tafsir Abduh yang terkenal, yakni Tafsir Al-Manar, yang dilanjutkan oleh Rashid Ridho, seringkali terlalu panjang, bertele-tele dalam pembahasan filologi dan fikih, dan bahkan tidak selesai. Al-Maraghi berupaya menulis tafsir yang mengambil semangat reformasi Al-Manar, yaitu fokus pada makna sosial dan rasional Al-Quran, tetapi disajikan dengan lebih sistematis, ringkas, dan tuntas hingga 30 juz. Sebagai seorang pendidik dan mantan Syekh Al-Azhar, beliau ingin menyediakan tafsir yang cocok sebagai bahan ajar bagi pelajar dan penuntut ilmu, yang mudah dipahami tetapi memiliki kedalaman makna sosial. Kemudian ciri khas, metode, dan cara penafsiran tafsir Al-Maraghi. Tafsir Al-Maraghi menonjol karena menggunakan metode yang jelas dan didominasi oleh cara penafsiran adabi wa ijtimai. Yang kedua, metode penafsirannya menggunakan metode ijmali dan tahlili, namun lebih condong pada pendekatan sistematik dan sekuensial. Sebelum menafsirkan ayat, beliau memberikan pendahuluan yang mencakup seperti makna nama surat, tempat turunnya atau Makkiyah Madaniyah, jumlah ayat, hubungan dengan surat sebelumnya atau munasabah, dan tujuan utamanya atau maqasid. Beliau menjelaskan makna leksikal dari kata-kata yang sulit dalam kelompok ayat yang dibahas. Tafsir ini menjelaskan makna ayat secara keseluruhan dan padat, tetapi dengan bahasa yang indah dan tertata. Penafsiran ini berfokus pada makna umum yang dapat dipetik oleh pembaca. Beliau menggunakan tafsir bimaksur, tapi secara selektif. Beliau menghindari kata-kata Israiliyat dan hadis yang diragukan. Corak penafsirannya yaitu adabi wa ijtimai. Corak penafsiran ini adalah corak yang paling dominan
dan menjadi ciri khas utama tafsir Al-Maraghi. Beliau menafsirkan Al-Quran dengan memandang keindahan bahasa Arab Al-Quran, kekhususan uslub dan aspek balaghah. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa mukjizat Al-Quran tidak hanya terletak pada kandungan maknanya, tetapi juga pada keagungan bahasanya. Inilah fokus terpentingnya. Penafsiran Al-Maraghi diarahkan untuk, yang pertama, menghubungkan ayat dengan realitas. Yang kedua, pembaharuan pemikiran. Yang ketiga, rasionalitas. Yang rasionalitas ini yakni menggunakan akal dan logika dalam menjelaskan makna ayat, terutama yang berkaitan dengan hukum alam dan ilmu pengetahuan untuk meyakinkan pembaca modern. Yang terakhir itu ciri khas tafsir Al-Maraghi. Ciri khasnya yakni pembagian subbahasaan dalam setiap surat membuat kitab ini sangat mudah dijadikan referensi dan dipelajari. Kemudian, meskipun mendalam, bahasanya tidak terlalu teknis, mudah dipahami oleh kalangan terpelajar modern, menjadikannya pilihan utama di banyak universitas Islam. Ya, dan yang terakhir, beliau lebih mementingkan pesan utama atau pesan utama hidup dari ayat daripada perincian hukum, fikih, atau perdebatan teologis yang terlalu dalam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.